Resikonya apa sih dari pembiusan, gangguan organ dalam, biasanya hati atau ginjal. Bisa juga kematian, tapi prosentasenya rendah. Bisa dibilang 1 banding 1 juta. Baru dibius, dia pingsan. Cuma lama-kelamaan laju nafasnya dia menurun. Kejang-kejang, tiba-tiba rik. Halo Sobat Radian, berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Radian dan kita masih di Radian Channel. Jadi seperti biasa teman-teman, kita tidak akan habis-habisnya membahas seputar katarak pada burung. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kenapa sih burung bisa katarak, faktor penyebabnya apa, langkah apa yang harus dilakukan untuk kasus-kasus katarak, bahkan tindakan operasi terhadap pasien burung yang terkena katarak. Namun kali ini kita akan membahas sisi lain dari tindakan operasi secara general, nggak hanya melulu seputar katarak. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa namanya tindakan operasi itu pasti ada yang namanya obat bius. Nah, obat bius ini merupakan salah satu jenis obat-obatan yang dia memiliki efek memingsankan, menghilangkan nyeri, menghilangkan rasa sakit, sehingga ketika dilakukan tindakan pembedahan, hewan tidak merasakan apa-apa. Nah, makanya kenapa biasanya sebelum dilakukan tindakan pembiusan, pasien diwajibkan untuk dilakukan tindakan pemeriksaan lab darah untuk memastikan kondisinya sehat dan layak untuk tindakan operasi. Namun lagi-lagi ada kendala teman-teman jika ternyata pasiennya itu ukurannya kecil, seperti burung-burung kicau nih, entah itu burung kenari, murai batu, lovebird, atau burung-burung ukuran kecil lainnya. Mau tidak mau tindakan pemeriksaan laboratorium darah harus kita lewati. Karena nggak mungkin, kenapa ukuran sampel darahnya tidak memungkinkan kita ambil dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan alatnya. Yang terjadi apa? Ya kita skip. Kita melakukan pemeriksaan hanya berdasarkan kondisi fisik secara umum, tidak kurus, tidak demam atau hipotermi, tidak menunjukkan gejala klinis yang lain, serta kondisinya aktif. Dengan harapan kita bisa meminimalisir dua resiko tadi. Resiko kematian, resiko gangguan organ dalam. Nah, manusia pun juga sama teman-teman. Makanya kadang ada contoh ibu-ibu melahirkan sesar, pas dilakukan tindakan sesar, nggak taunya tiba-tiba gagal ginjal, harus cuci darah, bahkan ada beberapa yang meninggal. Jadi hal-hal ini tidak bisa kita hindari. Jadi pembiusan ini meskipun dia memiliki banyak manfaat, ternyata tetap memiliki resiko. Dan kali ini kita membahas apakah semua kasus yang kita lakukan tindakan operasi itu berhasil dan tidak muncul resiko. Tidak teman-teman. Jadi kita dari puluhan, hampir seratusan ekor burung yang kita lakukan tindakan pembiusan untuk operasi katarak, ada satu kasus yang bisa dibilang jarang muncul tapi tiba-tiba muncul. Efek samping obat bius tadi muncul teman-teman. Jadi tadi ada burung yang datang, mau kita lakukan tindakan operasi ini, baru dibius, dia pingsan. Cuma lama-kelamaan laju nafasnya dia menurun. Kejang-kejang, tiba-tiba rik. Nah, kita nggak tahu nih problemnya dari mana. Apakah memang dia gagal nafas, ataukah memang dia sebenarnya ada gangguan organ dalam atau komorbid. Mengingat dari awal memang tidak dilakukan pemeriksaan darah. Jadi buat teman-teman semuanya, jika memang mau datang ke dokter hewan, mau hewan apapun itu, mau tindakannya apapun itu, termasuk tindakan yang berhubungan dengan pembiusan, baiknya untuk meminimalisir resiko wajib dilakukan pemeriksaan lab darah. Namun jika memang tidak dilakukan lab darah atau dilakukan lab darah ternyata hasilnya memang buruk, ya kita harus mempertimbangkan dengan matang-matang apakah tetap mau dilakukan tindakan atau tidak.
jika memang tidak dilakukan tindakan, juga harus dipertimbangkan. Apakah kasus ini ketika tidak dilakukan tindakan, kondisi hewannya akan semakin parah atau tidak? Jadi kembali lagi, keputusan ada pada teman-teman. Jadi kalau dibilang pembiusan itu aman, aman, tapi resiko tetap ada. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!